surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kami kesempatan sepanjang hari ini. Engkau berikan kami kenikmatan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga Engkau telah berikan kami kesempatan untuk mengadakan persekutuan doa tempat ini Bapa. Biar Allah sendiri akan berkarya Tuhan. Allah sendiri akan pimpin persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya nanti. Biar Tuhan sendiri akan sampaikan setiap pesan dari persekutuan doa ini kepada jemaat yang menikmatinya. Dan Tuhan sendiri yang akan ubah setiap hati dan pikiran jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi semakin sempurna di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar Allah sendiri akan bekerja, Allah sendiri akan urapi setiap lidah bibir hamba-Mu ini, sehingga yang tersampaikan adalah kebenaran firman-Mu dan Engkau yang bekerja dan berkarya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa. Mari pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 5 adalah bagian dari perikop dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Demikian bacaan kita dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 5 dengan tema kesetiaan. Kesetiaan. Bahwa kesetiaan itu dibutuhkan bagi siapapun
baik itu di dalam berkeluarga, berteman, bersahabat, terlebih kepada Tuhan. Dan untuk mewujudkan kesetiaan itu tidak mudah, banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus kaitan dengan kesetiaan? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita sebelumnya, di sana di Efesus bahwa terjadi hal yang sangat mengerikan, mungkin boleh dikatakan, karena Rasul Paulus terancam. Karena di sana di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23 dan selanjutnya, kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Artinya bahwa di sana ada sesuatu yang sangat menentang perjalanan penginjilan. Sebabnya apa? Di dalam ayat 24 di sana disebutkan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Artinya bahwa kehadiran Rasul Paulus dalam tanda petik dianggap akan menghasilkan yaitu kehancuran usaha Demetrius. Mengapa? Tentu Rasul Paulus mengajak umat di sana untuk tidak menyembah di kuil-kuil, tidak menyembah Dewi Artemis, tetapi menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh Paulus itu berhasil, otomatis orang-orang Efesus atau orang-orang Asia itu akan meninggalkan Dewi Artemis. Dengan begitu, maka penghasilan Demetrius dan tukang-tukangnya yang ahli perak itu akan bangkrut. Coba bayangkan sedemikian banyaknya tenaga kerja, sedemikian banyaknya hasil, dan itu akan terhenti begitu saja. Tentu ini sebuah ancaman baginya. Maka dengan upaya yang dilakukan oleh Demetrius, yaitu untuk menggagalkan usaha dari Paulus untuk penginjilan, maka dia menyerukan bagaimana melawan Paulus. Dia katakan di dalam ayat 27, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Dengan suara yang sedemikian tentu mempengaruhi banyak orang. Banyak orang yang selama ini percaya akan adanya Dewi Artemis itu, yang sungguh besar wibawanya bagi mereka. Maka upaya dari Rasul Paulus ini benar-benar terhalang, juga terancam. Bayangkan seorang yang ingin melayani Tuhan, mendapat tantangan, mendapat ancaman, ya. Tetapi tidak begitu saja, karena ada panitera kota yang lalu menenangkan orang banyak itu. Panitera kota menjelaskan di dalam ayat 35 dan 36, akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hei orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Yang seakan-akan panitera kota agar benar-benar emosi dari orang-orang Efesus itu dapat dikendalikan
maka diangkatlah itu, bahwa Dewi Artemis benar-benar besar, tidak ada yang menandingi, ya kan, katakan seperti itu. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah berburu-buru bertindak. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh panitera kota ini, maka sedikit demi sedikit orang-orang Efesus lalu membubarkan diri. Itulah yang dimaksud di dalam ayat 1 bacaan kita. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Jelas para murid Rasul Paulus pasti ketakutan, kecemasan, karena begitu banyak suara orang banyak. Coba kalau suara orang banyak itu betapa sulitnya untuk mengendalikan. Sudah kalau berbicara massa pasti sulit untuk mengendalikan. Puji Tuhan, panitera kota dipakai oleh Tuhan untuk meredam emosi, meredam amarah orang-orang Efesus itu. Nah, jadi bersyukur walaupun demikian terancam para murid, namun dia tetap memiliki kemauan, tidak lalu saya kapoklah berhadapan dengan orang banyak. Ternyata mengikut Tuhan tidak mudah. Tidak. Mereka tunjukkan kesetiaannya. Mereka melanjutkan perjalanannya. Bahkan setelah melakukan pelayanan 3 bulan, ternyata juga ada yang akan menggadang lagi, yaitu di dalam ayat yang ketiga tadi. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Hidupnya selalu di dalam ancaman. Tetapi akankah dia lalu mundur, lalu menyerah? Ternyata tidak. Dia selalu memohon petunjuk kepada Tuhan, harus bagaimana melangkah, melanjutkan perjalanannya. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menuntun, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, inilah sebuah kesetiaan. Walaupun menghadapi berbagai rintangan, menghadapi berbagai ancaman, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Bukankah dalam perjalanan hidup kita juga banyak sekali tantangan, rintangan, walaupun kalau dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Paulus dan para muridnya tentu tidak sebanding, tetapi ada kalanya kita juga merasakan begitu berat perjalanan ini. Haruskah kita berhenti? Haruskah kita berbalik? Itulah yang penting kalau kita belajar kepada perjalanan Rasul Paulus. Yakinlah menghadapi situasi yang sulit sekalipun, terancam sekalipun, ada pertolongan Tuhan. Entah siapa yang dipakai. Kalau tadi panitera kota dipakai oleh Tuhan, banyak orang lalu memberitahu bahwa orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Itulah orang-orang yang dipakai. Ada kalanya Tuhan pun juga memakai banyak orang untuk menolong kita, mengingatkan kepada kita. Itulah Tuhan memakai kita. Untuk itu marilah Bapak Ibu, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian kok. Tidak membiarkan kita hidup di dalam ancaman, tekanan terus kok. Pasti Tuhan akan menolong kita selagi kita tetap setia. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini sekalian kita hendak
mengadakan pengujian diri atau mempersiapkan dalam masuki perjamuan kudus besok hari Minggu. Bagaimanakah dengan kehidupan kita, kesetiaan kita yang Tuhan telah setia, Tuhan yang telah rela mati di kayu salib? Bukanlah kesetiaan Tuhan yang luar biasa walaupun harus berhadapan dengan maut, bahkan menyerahkan diri untuk kita. Maka panggilan untuk tetap setia menjadikan pegangan buat kita karena Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama ikut di dalam perjamuan, marilah kita bersama-sama mengadakan pengujian diri, persiapan untuk perjamuan. Sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian pula dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Untuk itu marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sekali lagi saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang selalu pimpin sertai kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah. Namun Engkau setia ya Tuhan. Kiranya juga Engkau mampukan kami menjadi setia. Terlebih kesetiaan-Mu Tuhan yang menggantikan kami menanggung dosa kami dengan rela mati di kayu salib. Dan besok minggu kami hendak bersama-sama duduk di dalam perjamuan mengingat akan pengorbanan-Mu. Untuk itu Tuhan berkatilah dan layakkanlah kami sehingga kami boleh ikut bersama di dalam perjamuan, boleh merasakan pemeliharaan-Mu. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah jemaat-Mu GKJ Moja
Berkatilah panitia pemanggilan pendeta dengan segala upayanya di dalam penggalangan dana. Berkatilah saudara Louis yang saat ini memasuki masa bimbingan. Mampukanlah Tuhan mengikuti menjalani sehingga pada saatnya nanti memasuki ujian peremptor dan Tuhan menyatakan layak. Demikian juga kami semua jemaat Tuhan, kiranya tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Amin.